Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video ini kita akan bahas pedoman kompetisi sains nasional tahun 2021 ya, KSN tahun 2021, dan khususnya di video ini kita akan bahas tentang persyaratan apa saja yang harus dimiliki oleh peserta KSN tahun 2021 ya. Oke, kita langsung lihat aja apa saja sih syarat-syarat yang harus dimiliki oleh adik-adik atau teman-teman yang akan mengikuti KSN tahun 2021 ini. Oke ya, ini kita masuk ke halaman persyaratan peserta. Oke, kita lihat. Jadi ada yang pertama itu ada persyaratan umum ya. Jadi ini sifatnya adalah umum. Apa saja kita lihat. Yang pertama adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti kartu pelajar, KTP ataupun SIM dan paspor ya. Ini pasti teman-teman sudah punya KTP semua ya. Jadi aman kira-kira di sini. Kartu pelajar juga pasti udah punya karena sekolah ya. Yang kedua, berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk nilai dari bidang sains yang dipilih. Oke, ini tentunya sekolah sudah menyeleksi dan ini juga pastinya aman. Yang ketiga, mendapatkan persetujuan dari orang tua atau wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. Nah, ini harus ada koordinasi antara orang tua, siswa, dan pihak sekolah ya. Kalau ada beberapa teman-teman mungkin yang ada kebutuhan kesehatan secara khusus gitu. Ini berarti perlu didiskusikan dengan pihak-pihak yang terkait gitu ya. Kemudian yang keempat, setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains. Oke, jadi ini hanya satu aja yang boleh diikuti dan diusulkan oleh kepala sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah. Ini juga sudah mestinya bulan Maret kemarin sudah dilaksanakan seleksi tingkat sekolah. Oke, syarat kelima persyaratan umumnya adalah belum pernah meraih medali emas KSN jenjang SMA di bidang sains yang sama. Jadi kalau yang sudah pernah misalkan ya kelas 11, kelas 9 misalkan SMP udah ikut SMA dan dapat meraih medali emas, maka sekarang yang kelas 10 ikut lagi nggak boleh kalau bidang sainsnya sama, kecuali misalkan dulu ikut matematika, sekarang ikut fisika lah baru boleh. Tapi kalau sama-sama bidang matematika dan dia sudah pernah meraih emas, maka dia nggak boleh ya. Ini perlu diperhatikan nih syarat ini. Kemudian yang keenam, belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama. Oke, sama ya. Jadi kalau sudah pernah sampai ke internasional jenjangnya SMA dan pernah ikut kompetisi aja nih di sini, nggak usah dapat medali. Pokoknya kalau dia pernah ikut ke internasional maka nggak boleh ikut lagi untuk bidang yang sama kecuali dia mau pindah bidang ya. Yang ketujuh, peraih medali KSN bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas nanti. Oke, jadi nanti kalau teman-teman lolos sampai ke nasional dan dapat medali, maka nanti akan diseleksi untuk mewakili Indonesia untuk mengikuti perlombaan atau olimpiade di jenjang internasional ya. Ini yang harus harus diikuti, dan kalau misalkan teman-teman sudah ikut KSN berarti dia bersedia ya, harus bersedia ini. Di sini sudah ada persyaratannya. Kemudian nomor 8, untuk beberapa bidang sains, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti KSN dengan merujuk pada persyaratan khusus sesuai pada bidang sains masing-masing. Oke, nanti kita akan jelaskan nanti ya, mana aja yang boleh dan mana aja yang tidak boleh gitu ya. Itu nomor 8. Kemudian nomor 9, memiliki nilai KKM untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik. Oke, ini pastinya sudah ya. Sekolah sudah menyeleksi dengan baik pastinya wakil-wakilnya. Kemudian tidak terlibat dan atau memakai narkoba. Dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang. Dalam hal ini adalah kepala sekolah. Ini juga sudah disiapkan oleh sekolah masing-masing. Itu adalah persyaratan umum dari adik-adik yang akan ikut KSN tahun ini. Sekarang kita lihat persyaratan khususnya, yaitu persyaratan untuk masing-masing bidang. Yang pertama matematika ya. Yang pertama matematika itu siapa aja yang boleh ikut, yaitu peserta didik SMP MTS kelas 9. Jadi kelas 9 boleh ikut. Tapi yang pernah meraih medali emas KSN bidang matematika pada saat kelas 9. Jadi kelas 9 boleh ikut dengan syarat dia harus pernah dapat emas nih di sini. Kemudian yang SMA itu kelas 10, kelas 11 tanpa syarat ya. Tentunya sudah diseleksi oleh sekolah. Jadi kalau kelas 9 mau ikut, syaratnya dia harus dapat emas waktu SMP. Kemudian
memiliki nilai matematika wajib dan minat tidak kurang dari 80. Jadi nilai matematikanya lebih dari 80. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Puspresnas tahun sebelumnya dapat ikut langsung ke SNP. Jadi yang pernah ikut pembinaan atau pelatnas 1, maka nggak usah ikut KSNK, dia langsung masuk ke provinsi ya. Di sini sudah ada keterangannya. Oke, syarat berikutnya, sudah ya, cukup sedikit ternyata, nggak banyak syaratnya. Yang kedua, bidang fisika. Bidang fisika itu peserta didik SMP atau MTS kelas 9. Oke, kelas 9-nya boleh ikut tanpa syarat apa-apa. Kelas 10, yang SMA, dan kelas 11. Syarat kedua, peserta didik MTS atau SMP memiliki nilai IPA, matematika, dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Oke, jadi nilai minimalnya untuk pelajaran IPA, matematika, dan Inggris itu tidak kurang dari 80 ya, minimal 80 berarti. Kemudian untuk peserta didik SMA atau MA memiliki nilai fisika, matematika, dan bahasa Inggris sama ya, tidak kurang dari 80, sama syaratnya. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional tahap kedua. Jadi untuk fisika itu belum pernah ikut pelatnas kedua. Jadi kalau pelatnas pertama masih boleh ikut, tapi yang sudah pernah ikut pelatnas kedua ini di sini, maka dia nggak boleh ikut KSN tahun 2021 ini. Kemudian bidang ketiga yaitu kimia ya. Kimia itu SMP boleh ikut, yaitu kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Oke, jadi SMP-nya boleh ikut tanpa syarat, SMA-nya juga tanpa syarat di sini ya, asal dia kelas 10, kelas 11 boleh ikut. Kemudian nilai IPA-nya untuk SMP tidak kurang dari 80, minimal 80. Kemudian untuk SMA-nya nilai kimianya sama, minimal 80. Kemudian nilai matematika dan bahasa Inggrisnya juga minimal 80 dan belum pernah mengikuti pelatnas tahap kedua. Jadi sama kayak fisika tadi. Yang belum pernah ikut pelatnas tahap kedua boleh ikut lagi. Tapi kalau yang sudah pernah ikut nggak bisa ikut lagi ya. Kemudian, nah ini untuk kimia itu ada syaratnya nih. Tidak buta warna ya. Ini syarat ini perlu diperhatikan nih. Maka teman-teman yang ikut OSN atau KSN kimia harus menyiapkan nih surat keterangan bebas buta warna dari dokter ya. Kita bisa peroleh di puskesmas atau di dokter-dokter yang membuka praktek dan di sana tersedia untuk tes buta warna gitu ya. Itu untuk bidang kimia. Kita lanjut bidang informatika. Nah, apa aja? Yang pertama, pesertanya boleh. Ini sudah kelas 8 udah boleh ikut nih. Kelas 8 boleh, kelas 9 boleh. Jadi MTS atau SMP kelas 8 9 boleh ikut, SMA-nya kelas 10 dan kelas 11. Itu untuk informatika ya. Jadi ini kelas 8 sudah boleh ikut di sini ternyata ya. Terus memiliki nilai matematika wajib dan minat tidak kurang dari 80 ya sama ya kan. Mampu mengoperasikan komputer, ini pasti juga syarat yang mudah dipenuhi ya. Zaman sekarang pasti sudah bisa pakai komputer semua. Kemudian belum pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional bidang informatika yang diselenggarakan oleh Puspresnas. Nah, kalau ini berarti selama dia belum pernah ikut pelatnas, maka boleh. Tapi yang sudah pernah ikut pelatnas 1 misalkan, maka dia nggak boleh di sini ya. Jadi perlu diperhatikan nih syarat yang ini. Bagi teman-teman yang sudah pernah ikut pelatnas, berarti nggak boleh ikut lagi tahun ini untuk KSNK tahun ini ya. Kemudian bidang kelima, biologi. Biologi juga kelas 8 sudah boleh ikut nih. Kelas 8 atau kelas 9 boleh ikut. SMA-nya biasa kelas 10, kelas 11 ya. Kemudian nilai IPA dan bahasa Inggrisnya minimal 80, biologi dan bahasa Inggrisnya 80 untuk SMA ya. Dan bisa komputer. Kemudian peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal sebanyak 2 kali. Oke ya, jadi yang misalkan nih kelas 9 dulu waktu SMP pernah ikut. Kelas 10 pernah ikut. Nah sekarang posisinya ada di kelas 11, maka udah nggak boleh ikut lagi. Ya, jadi karena maksimal 2 kali ikut KSN. Jadi kalau yang sekarang kelas 11 dan dulu waktu kelas 10 dan kelas 9 udah pernah ikut, ya sekarang udah habis kesempatannya ya. Kasih kesempatan buat yang lain. Oke, sekarang bidang astronomi. Astronomi itu peserta didiknya SMP boleh, kelas 9 udah boleh ikut. SMA-nya sama ya, kelas 10 dan kelas 11. Kemudian memiliki nilai IPA dan bahasa Inggris tidak kurang dari 80. Oke, nilai IPA-nya dan nilai bahasa Inggrisnya minimal 80 untuk bidang astronomi ini. Kemudian fisika, matematika, dan bahasa Inggrisnya tidak kurang dari 80. Berarti ini untuk yang SMA ya.
karena sudah ada fisika di sini. Kalau SMP kan IPA ya, jadi fisika, matematika, dan bahasa Inggrisnya minimal 80. Kemudian belum pernah ikut pelatnas astronomi ya. Ini jadi sama kayak yang tadi biologi ya. Ini ya, informatika ya, belum pernah ikut pelatnas. Jadi kalau sudah pernah ikut pelatnas 1, itu juga udah nggak boleh ikut, apalagi ikut pelatnas 2 kan. Kemudian tidak buta warna ya, untuk astronomi ini syaratnya juga nggak buta warna dan perlu surat keterangan bebas buta warna di sini. Kemudian mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan dan mampu mengoperasikan komputer. Nah, itu untuk yang astronomi. Sekarang kita bidang ke-7. Ekonomi. Ekonomi itu hanya bisa diikuti oleh SMA saja nih, kelas 10 sama kelas 11 dan harus IPS. Oke. Harus IPS ya, syarat umumnya ya. Tapi di sini ada nih, peserta didik dengan peminatan IPA boleh ikut jika dan hanya jika sekolahnya tidak dibuka atau tersedia peminatan IPS. Nah, jadi anak IPA boleh ikut asalkan di sekolahnya nggak ada IPS nih. Ini attentionnya ya, jadi kalau di sekolahnya ada program IPS, maka dia nggak boleh ikut. Tapi kalau sekolahnya nggak ada program IPS, maka anak IPA pun boleh ikut gitu ya. Kemudian memiliki nilai ekonomi dan bahasa Inggris minimal 80 sama ya. Bagi peserta didik dengan peminatan IPA, oke. Tadi ya syaratnya IPA boleh ikut kalau nggak ada IPS kan. Memiliki nilai matematika dan bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80, oke biasa. Kemudian mampu mengoperasikan komputer dan menyediakan 2 perangkat device dalam kompetisi. Berlangsung secara fully online atau daring penuh ya. Jadi harus punya 2 device, apakah itu komputer dengan HP atau iPad dengan HP, yang penting ada 2 device ya. Entah nanti seperti apa gunanya, saya kurang tahu, mungkin untuk melihat kita dari berbagai sisi juga bisa ya. Kemudian yang kelima, peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan atau pelatihan nasional dalam rangka seleksi kandidat IEO, International Economic Olympiad, apabila hendak mengikuti KSN, memulainya sejak KSN tingkat kabupaten. Nah, jadi di sini beda lagi nih persyaratannya. Jadi meskipun dia sudah pernah ikut pelatnas, kalau mau ikut lagi, ya harus dari kabupaten. Nggak langsung provinsi ya, seperti yang di atas tadi, boleh langsung provinsi. Kalau matematika kan boleh. Kalau ini, mulainya ya sama-sama dari awal, dari kabupaten gitu ya. Nah, itu untuk yang ekonomi. Dan jadi boleh meskipun sudah pernah pelatnas, itu masih boleh ikut gitu. Kemudian bidang ke-8, kebumian. Peserta didik SMP atau MTS kelas 9. Oke, kelas 9 sudah boleh. Pada tahun berjalan KSN bulan Juni atau Juli, kelas 10. Oh, kelas 9, tapi nanti kalau bulan Juni atau Juli sudah kelas 10. Berarti kelas 9 yang udah lulus ya berarti. Juni-Juli kan sudah masuk kelas 10. Kemudian SMA kelas 10 dan kelas 11. Oke, kemudian nilai IPA IPS-nya minimal 80. IPA IPS bahasa Inggris ya, minimal 80. Kemudian memiliki nilai matematika, fisika, geografi, bahasa Inggris minimal 80. Ini untuk SMA berarti. Ini SMA, yang ini untuk SMP ya. Ini sudah ada nih. Kemudian peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tahap ke-1 tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Puspresnas tahun 2020 dapat ikut langsung ke SNP. Nah, ini untuk yang bidang kebumian, kalau sudah pernah ikut pelatnas 1, boleh langsung ke provinsi, nggak usah ikut kabupaten lagi. Nah, gitu. Kemudian tidak buta warna, sama ya, harus butuh surat keterangan bebas buta warna, bisa melakukan praktik lapangan dan bisa komputer. Oke, ini oke lah, kalau ini nggak masalah ya kira. Dan ini harus dipersiapkan nih bagi yang bidang kebumian ya di sini ya. Oke, kita lanjut ke bidang geografi. Geografi itu pesertanya boleh kelas 9, kelas 10 dan kelas 11 itu boleh. Kemudian kalau yang kelas 9 itu syaratnya nilai IPA, IPS, dan matematikanya minimal 80. Serta bahasa Inggrisnya juga ya, minimal 80. Kemudian kalau yang SMA itu harus punya nilai matematika, fisika, matematika atau fisika ya. Kemudian biologi atau geografi, baik wajib maupun peminatan, dan bahasa Inggrisnya minimal 80. Ya pokoknya nilainya buat aman minimal nilainya 80 gitu ya. Terus belum pernah ikut
pelatnas bidang geografi yang diselenggarakan Pusplasnas. Nah, ini sama kayak yang tadi itu. Kalau sudah pernah ikut pelatnas berarti nggak boleh ikut lagi tahun ini. Terus tidak buta warna dan mampu melakukan kegiatan praktik lapangan. Nah, gitu. Itu untuk yang Nah, jadi itu persyaratan-persyaratan umum maupun khususnya ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus teman-teman perhatikan di situ supaya nanti pada saat pelaksanaan tidak ada masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis kayak gitu ya. Oke ya, videonya saya sudahi dulu sampai sini. Mudah-mudahan info ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan menyiapkan KSN tahun 2021. Oke, pokoknya siapkan dengan maksimal, tidak usah memikirkan nanti soalnya seperti apa, atau pilihan ganda, atau uraian, atau isai itu. Pokoknya nggak usah mikirin dulu. Yang perlu dilakukan sekarang adalah dengan sisa waktu yang tersedia, teman-teman siapkan persiapannya dengan maksimal ya. Yakinlah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Semoga sukses semua dan semoga bisa lanjut ke tahap-tahap berikutnya ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke internasional. Oke, amin ya. Oke, sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.